Sebentar lagi kita sudah menuju haulnya KFAUET yang ke-10 dan pada tahun 2012 kita ditinggal oleh beliau, dan sampai saat ini warisan dan wasiat beliau masih terus terjaga. Salah satunya adalah Bahasa FM, yang mana Bahasa FM adalah radio dan sebagai sarana dakwah didirikan oleh beliau sebagai sarana dakwah untuk masyarakat luas. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur pertama Bahasa FM, Bapak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Saat ini aktivitas sehari-hari apa? Di rumah saja. Selebihnya itu ada waktu-waktu yang masih terkoneksikan dengan Universitas Ibrahimi. Kebetulan tugas saya adalah mengajar di sana sebagai dosen tetap di Fakultas Dakwah. Jadi masih ketersambungan ya dengan Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo. Alhamdulillah. Begini Pak Imam, saya tanyakan terlebih dahulu. Menurut Pak Imam, kalau sudah mendengar nama Kiai Haji Raden Ahmad Fawait As'ad, apa yang terlintas di benak Pak Imam? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus terang saja, kalau saya diajak bicara dengan masalah almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Raden Ahmad Fawait As'ad, rasa di dalam hati kecil saya ternyata terasa tersentak, karena begitu indah kenangan yang saya dapatkan bersama beliau. Saya adalah orang luar yang ketika itu belum kenal dengan beliau, belum pernah bertatap wajah dengan beliau. Bahkan saya juga belum pernah datang ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, di mana di sana sebagai dalem beliau. Tiba-tiba dengan takdir Allah barangkali saya dikomunikasikan oleh salah seorang kiai di Jember untuk bisa berkomunikasi dengan beliau. Lalu pada saat itulah saya bertatap wajah dengan beliau, saya berkenalan dengan beliau, dan subhanallah, beliau seorang kiai muda yang visioner, yang mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, jauh ke depan. Menurut saya ketika pertama kali saya kenal dengan beliau. Walaupun untuk Bahasa FM ini saya 2 kali dikomunikasikan kepada beliau itu oleh Kiai Muhyiddin Abdul Somad yang sekarang pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam di Jember. Pertama, saya dikomunikasikan kepada beliau untuk membantu beliau pada saat beliau kesulitan untuk mengurus izin resmi radio Bahasa FM. Ceritanya konon sampai 3 tahun izin itu diurus tidak berhasil. Bahkan dengan komunikasi beliau dan orang-orangnya pada pejabat-pejabat negara yang pada posisi yang pejabat tingkat tinggi sudah. Bayangkan seorang putrinya Pak Harto, Mbak Tutut, itu pun juga sempat orang-orang beliau berkomunikasi kepada beliau, karena beliau, Mbak Tutut itu pada waktu itu sebagai Ketua Umum PRSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Entoh hasilnya juga masih nihil. Nah, kemudian dari perjalanan proses perizinan yang sulit itu tadi, Allah mentakdirkan beliau dikomunikasikan dengan saya untuk membantu proses pengurusan perizinan radio itu. Akhirnya dikirimlah beberapa utusan orang-orang beliau, sebanyak 5 orang datang ke rumah ini. Kemudian sempat diskusi kecil dengan saya coba amati kira-kira di mana letak kesulitannya. Ternyata kami temukan kesulitannya. Kesulitan pertama, izin radio pada waktu itu harus ada rekomendasi dari PRSSNI, mulai dari PC sampai tingkat pusat. Yang kedua,
berkaitan dengan politik. Ternyata politik beliau tidak sejalan dengan politik pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu. Yaitu pada waktu itu adalah di bawah kekuasaan Golkar, di mana Mbak Tutut itu sebagai ketua umum Golkar, sekaligus juga sebagai ketua umum PRSSNI. Dua kendala utama itu yang harus kita pecahkan. Lalu berdasarkan analisa dan kesepakatan dari tim yang dikirim oleh beliau itu, muncullah solusi yang pertama, saya bantu secara administrasi, suratnya tolong kirimkan ke saya, nanti saya yang akan memasukkan ke PC PRSNI dan seterusnya. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua, harus ada orang-orang beliau yang siap untuk masuk secara politik ke wilayah politik penguasa. Nah, kebetulan pada waktu itu ada orang yang masuk ke dalamnya, kalau boleh saya sebut, walaupun beliau sudah almarhum, Allah maghfirlah, Bapak Haji Ari Zubaidi Akbar. Beliau itu yang kemudian sampai beliau menjadi anggota DPR. Nah, dari sana pintu itu kemudian terbuka. Soal administrasinya sederhana sekali administrasinya. Kalau surat itu sudah diterima oleh PRSNI dalam hitungan waktu 3 bulan kemudian tidak ada respon, maka kita diizinkan untuk naik pada tahapan di atasnya lagi. PC, PD ke pusat. Alhamdulillah dengan mulus itu kita lewati. Maka berhasillah izin radio Bahasa FM yang diperjuangkan oleh beliau itu bersama-sama. Kemudian bersama-sama tim, bersama-sama saya ada di dalamnya, dan dimulailah kemudian uji coba siaran radio Bahasa FM. Begitu sulit ya, perizinannya. Ya, itu dari sisi perizinan. Mungkin dari aspek yang lain, ketika izin itu sudah didapat, beliau kemudian mendatangkan expert, mendatangkan orang yang memang punya kompetensi dari Surabaya, didatangkan untuk melatih teman-teman yang ada di Bahasa FM. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, sampai berjalan 1 tahun. Siaran itu dari uji coba sampai siaran resmi 1 tahun. Kemudian setelah 1 tahun itulah, saya sudah lepas dari situ, jadi dari begitu izin keluar saya sudah nggak ikut campur. Sehingga boleh disimpulkan ketika itu saya belum tatap muka dengan beliau. Dengan Kiai itu belum tatap muka saya, cuma lewat orang-orangnya saja. Nah, pada perjalanan setahun itulah kemudian disinyalir radionya rugi. Nah, setelah rugi, kemudian beliau itu sambat lagi kepada Kiai Muhyiddin Abdus Somad. Sambat, Kiai, masa saya mau ngurusi radio ini, kok radio ini rugi, gimana ya? Terus dijawab oleh Kiai Muhyiddin pada waktu itu, loh kan sudah pernah saya beri orang, saya kirim orang ke sana, lu siapa? Lalu ingat lagi pada nama saya, kemudian saya dipanggil lagi. Oleh Kiai Muhyiddin saya dikontak, Kiai Muhyiddin itu panggil saya Mas Imam, tolong dibantu lagi Kiai Fawaid, rupanya perlu bantuan. Baik Kiai. Akhirnya saya diberi nomor teleponnya, saya telepon pada beliau sendiri yang menerima pada waktu itu. Terus beliau, ini Pak Imam, iya. Katanya dulu pernah membantu kami pada proses perizinan. Iya Kiai, alhamdulillah. Tolong sekarang saya dibantu lagi. Akhirnya saya siap membantu, dijemput saya ke sini, kemudian saya sowan langsung. Nah, pada waktu itu saya berhadapan langsung dengan beliau, termasuk dengan Bu Nyai. Saya diterima di dalam, pada waktu itu ngobrol-ngobrol santai sambil analisa kira-kira apa yang harus kita lakukan. Kemudian beliau sangat welcome sekali. Bahkan sebelum saya turun ke lapangan untuk melakukan survei kecil-kecilan, saya sudah diajak keliling oleh beliau, keliling di pesantren, keliling pakai kendaraan pada waktu itu ya, kalau tidak salah kendaraan yang model kendaraan Golf itu yang dipakai. Diajak keliling, saya keliling. Kemudian sekembalinya dari keliling, beliau bertanya pada saya, bagaimana menurut Pak Imam? Saya jadi bingung. Menurut saya yang bagaimana Kiai? Ya, pesantren kita. Kalau pertanyaan Kiai seperti itu, karena tugas saya adalah kaitannya dengan radio, izinkan kami memberikan sebuah kesimpulan bahwa radio Kiai itu sangat potensial dari aspek
intern ke dalam saja, Kiai sudah punya lembaga sebesar ini dengan kalkulasi berapa besar jumlah alumni, berapa besar jumlah simpatisan, dan berapa besar jumlah santri yang ada di dalam lembaga ini. Itu adalah sebuah potensi besar untuk Radio Kiai. Itu kesimpulan pada waktu itu yang saya sampaikan. Jadi di situ. Mungkin sampai di sini dulu, barangkali ada pertanyaan. Berarti kenalnya Kiai Fawaid lewat perantara Kiai Muhyiddin Abdus Somad, ya. Saat itu Pak Imam ini berprofesi sebagai apa ketika itu? Saya juga kru Radio Suara Akbar Jember. Ya, posisi saya pada waktu itu posisi di marketing malah. Posisi di marketing. Jadi karena posisi saya masih sebagai karyawan aktif di Radio Suara Akbar, ketika Kiai memberikan tawaran semacam itu tidak serta-merta langsung saya terima. Jadi saya harus ada proses yang harus saya lewati, Kiai. Apakah saya diizinkan oleh Radio Akbar? Tahapan pertama barangkali saya survei aja dulu. Saya yakin kalau saya hanya survei mungkin diizinkan oleh Radio Suara Akbar. Kemudian setelah hasil survei itu kita ambil sebuah kesimpulan, kita sampaikan kepada Kiai Fawaid, kemudian muncul gagasan berikutnya, langkah berikutnya. Nah, pada sebelum melangkah berikutnya ini saya harus intent dengan Radio Suara Akbar untuk minta izin supaya saya bisa diberi waktu lebih untuk serius menangani, membantu Kiai Fawaid untuk menangani Radio Basa FM. Alhamdulillah, Direktur Radio Akbar pada waktu itu Dr. Khalid Baktir mengizinkan dengan catatan jangan serta-merta Akbar ditinggal. Syukur kalau misalnya bisa ada jalinan kerjasama gitu loh, walaupun tidak resmi, tidak formal, tidak harus tanda tangan kontrak dan lain sebagainya. Ada jalinan, saya sanggupi itu dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Pak Imam ketika itu menjadi direktur pertama Basa FM? Bukan, direktur pertama itu adalah almarhum Haji Ari Jubaidi Akbar. Kemudian saya posisinya ketika saya masuk ke dalam sebagai general manager. Nah, setelah Haji Akbar wafat, maka posisi saya menggantikan posisi beliau sebagai direktur. Karena general manager tidak punya kewenangan untuk ketika nanti mengurusi proses perpanjangan izin. Maka dari general manager saya ke posisi direktur menggantikan almarhum Bapak Haji Jubaidi Akbar itu. Ketika diangkat menjadi direktur, apakah tetap masih di Suara Akbar itu, Bapak? Sudah tidak ada ikatan lagi. Sudah tidak ada ikatan secara formal, tapi komunikasi kerjasama di beberapa aspek masih tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena saya merasa Akbar lebih senior, saya harus bawa teman-teman untuk banyak belajar dari sana, dan alhamdulillah Akbar sendiri juga welcome dan teman-teman sendiri juga terus berkembang dengan baik. Kita bisa sharing dengan sehat, seperti itu. Diangkat menjadi direktur di Basa FM tentunya sering ya berkomunikasi dengan almarhum Alhamdulillah Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad. Itu apakah ada pengalaman yang harus diceritakan, yang bisa Pak Imam ceritakan ketika menjadi direktur kita itu? Banyak sekali, ya. Saya sebagai direktur merasa kadang-kadang tidak sebagai direktur, tapi kadang-kadang merasa sebagai santri, kadang-kadang merasa sebagai partner, karena perlakuan beliau terhadap saya itu mengarah ke posisi-posisi itu. Jadi beliau itu tidak terlalu formal. Makanya saya katakan tadi, beliau itu kiai muda yang visioner, yang mau bertanya, yang mau belajar, yang mau diskusi secara terbuka. Padahal posisi saya sadar bahwa saya adalah ibarat sebutir debu di tengah padang pasir. Kalau misalnya kita combine ke kondisi atau situasi dan kondisi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Apalah artinya seorang Imam Syafi'i ketika kita tarik ke bagaimana kebesaran Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang di bawah kepemimpinan beliau gitu. Jadi saya merasa tidak ada apa-apanya. Tapi ketika kemudian pada setiap aktivitas saya merasa seperti itu, tidak sebagai
seorang pemilik perusahaan di mana saya yang ditugaskan untuk menjalankan roda perusahaan itu tidak selalu seperti itu. Ada hal-hal yang kadang-kadang sangat familiar sekali. Ada satu contoh misalnya. Ini beliau itu pernah telepon saya. Pak Imam, bade Kak Dim apa panjenengan? Bade nang studio Kak Dim to Kiai. Boleh kan saya pakai bahasa Madura? Boleh. Terus katina apa Kiai? Enggak, kalau Pak Imam ada di studio, saya mau suruhan orang ke sana. Terus saya menabis Kak Dinto. Kalau saya diizinkan, kalau saya boleh tahu, ada hal yang dipentingkan barangkali Kiai. Iya, saya mau pinjam uang. Kaget pikiran saya. Loh, ini kan radionya Kiai. Ini uang juga uangnya Kiai. Kenapa Kiai mau pinjam uang masih harus ngomong saya? Saya matur, terlontar ucapan itu pada beliau. Apa jawaban beliau? Saya mau pinjam uang pada Basa. Basa direkturnya adalah Pak Imam. Ya saya harus melalui prosedur itu. Saya harus seizin direktur. Kalau direktur tidak mengizinkan, ya saya tidak akan lakukan itu. Maaf Kiai, ini kan radionya Kiai. Tidak seperti itu. Di satu sisi saya merasa apakah saya teruji saat sekarang ini. Tapi alhamdulillah jawaban saya mudah-mudahan betul gitu. Tapi memang benar. Beliau langsung membuat surat pengajuan pinjam uang. Kemudian surat itu saya tanda tangani, saya kasih rekomendasi. Surat itu kemudian oleh si pembawa surat itu dibawa ke bendahara, yang bendaharanya juga bunyai. Kemudian dicairkan. Setelah cair, semua berjalan sebagaimana biasa. Dan kembali ketika pada saat proses pengembalian uang itu juga berjalan sebagaimana biasa. Uang itu ditransfer langsung ke bank, bukti transfernya diserahkan saya, selesailah. Itulah beliau. Berarti disiplin nih. Disiplin sekali. Jadi pada saat-saat seperti itu, beliau nggak mau ditawar-tawar. Pada posisi seperti itu nggak mau ditawar-tawar. Itu yang saya katakan, beliau itu sangat-sangat visioner. Panggih dari Ki Fawaid kan terkenal dengan tegas nih di pondok pesantren Pak Imam. Pernah tidak Pak Imam itu edukani beliau? Edukani beliau. Sering, bukan hanya pernah, sering. Tapi beliau kalau duka itu kan tidak kemudian marah-marah, kelihatan marah-marah kemudian sampai sampai berlebihan. Nah, kecenderungan beliau itu kalau ke saya yang saya rasakan marah, kalau misalnya marah itu sifatnya discuss. Jadi bertanya, kok ada ini ya? Saya lalu memberikan penjelasan secara appreciate, saya sampaikan, saya ceritakan. Apakah tidak sebaiknya seperti ini? Kenapa mesti seperti ini? Kira-kira nanti akan nggak bertabrakan dengan ini, bertabrakan dengan ini. Nah, kemudian pada kesimpulan akhir kalau beliau tidak kasokan, ya sudahlah, nggak usah diteruskan. Saya sebagai bawahan, sami'na wa ata'na. Begitupun kalau misalnya ada perdebatan, yang saya katakan sedikit kasar perdebatan, sebenarnya itu bukan perdebatan. Tapi beda pendapat ketika antara saya dengan Kiai, satu misal. Kemudian pada posisi beliau, mengharuskan saya untuk sami'na wa ata'na. Tetapi hati kecil saya kurang sependapat. Saya matur pada beliau. Cangkolang, abdina mah kurang responsif terhadap persoalan Kak Dinto. Ngereng, padahal kalau ada sesuatu nyon maaf, abdina tidak ikut bertanggung jawab. Dan itu beliau welcome. Diterima baik dengan beliau itu. Diterima baik oleh beliau. Jadi itu di antara kesan-kesan yang ada pada saya seperti itu. Pernah juga suatu ketika tiba-tiba saya ditelepon, Pak Imam, ada apa di Basa? Katanya pengurus Nahdlatul Ulama Situbondo mensomasi akan datang ke Basa FM. Pas pada waktu itu saya belum dengar apa-apa. Cangkolang Kak Dinto Kiai, abdina belum dengar apa-apa sampai dengan hari ini. Saya sudah dengar. Terus kati penapa? Menabi padana. Saya akan ikut. Kalau misalnya nanti pengurus Nahdlatul Ulama betul akan datang ke Basa FM, saya akan ikut. Ngereng menabi Kak Dinto.
Betul, ternyata janji itu sudah ditentukan hari dan tanggalnya beliau yang pegang. Saya nggak tahu apa-apa. Sehingga saya harus mempersiapkan segala sesuatunya di Bahasa FM, termasuk ruangan yang akan dipakai, konsumsi, dan lain sebagainya. Betul, pada hari H-nya datanglah 6 orang petinggi Nahdlatul Ulama Situbondo ke Bahasa FM. Kemudian beliau juga sudah siap di Bahasa FM bersama saya di ruangan direktur pada waktu itu. Nah, begitu beliau sudah siap, tamunya datang, ya saya sebagai tuan rumah memberikan ucapan selamat datang. Saya sampaikan bahwa ini adalah satu penghormatan buat saya yang sudah 9 tahun bergelut di radio, belum pernah mendapat penghormatan untuk disowani pengurus Nahdlatul Ulama seperti yang sekarang ini saya rasakan, saya gitukan itu. Nah, oleh sebab itu, monggo apa yang dikehendaki di tempat ini kami persilahkan. Kebetulan kami didampingi oleh Komisaris Utama Bapak Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad yang ada di samping kami ini. Nah, terus itu yang saya sampaikan pada beliau sebagai muqaddimah, sebagai ucapan selamat datang. Lalu disampaikanlah apa yang dikehendaki oleh pengurus NU itu. Ketika kemudian merespon balik, saya tidak diizinkan untuk menjawab, untuk memberikan respon dengan cara kaki saya disentuh sama Kiai, dengan tangan disentuh. Alhamdulillah saya pada waktu itu langsung responsif, berarti saya nggak boleh bicara, tapi Kiai yang bicara. Kiai lah yang bicara pada waktu itu. Memulainya Kiai langsung to the point. Tidak pakai bahasa basi. Kena bula tanya. Napa sesambian atau ragi gelek genikah ngeding tibi napa encan oreng. Itu respon dari Kiai setelah mendengar cerita yang terjadi di pengurus Nahdlatul Ulama itu. Bingung orang-orang. Satu bilang encan, satu lagi encan, satu lagi encan. Lalu dijawab sama beliau, direspon sama beliau. Itulah jeleknya kita. Kata orang sudah dibesar-besarkan. Padahal belum tentu benarnya. Coba Pak Imam ceritakan. Bagaimana manajemen siaran kita. Seperti yang dikehendaki oleh beliau itu. Baru saya cerita. Bapak-bapak, siaran di Bahasa FM itu terencana dengan baik. Terprogram dengan baik, terlaksana dengan baik, dan terkontrol dengan baik, serta terdokumentasikan dengan baik. Contoh misalnya berita. Berita, kenapa tadi Kiai tanya apakah mendengar sendiri? Maksud beliau itu, kalau saya tidak salah tafsir, ketika panjenengan mendengar sendiri, jam berapa siaran itu, tanggal berapa siaran itu, saya akan buka dokumennya di komputer. Sehingga kita tidak beralibi, kita tidak asal-asalan. Karena data ada. Ada data ya, ada data. Arsip. Ya, ada arsip. Gitu. Dan apabila kemudian ternyata benar, bahwa siaran Bahasa FM seperti yang panjenengan tuduhkan tadi, maka kami sesuai dengan aturan perundang-undangan memberikan hak jawab kepada yang katakanlah yang seolah-olah menjadi korban. Ada hak jawab. Gunanya apa? Sebagai cover both side untuk keseimbangan berita atau informasi itu. Bahkan kalau perlu meluruskan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar dulu Pak Imam. Siarannya Sasa dan Cak Bas katanya ketika itu. Siarannya Sasa dan Cak Bas. Itu siaran guyonan. Seperti orang bermain sandiwara. Jenengan tahu kan, ruangan siaran kita itu dibagi dua. Jadi kalau siaran, siapa yang operator misalnya, ya di ruang operator. Siapa yang penyiarnya, yang siaran, misalnya partner seperti Sasa, misalnya Sasa di ruang operator, yang Cak Bas ada di ruang siaran. Sehingga sendiri-sendiri. Kalau kemudian guyonannya itu dianggap seronok, misalnya guyonan sebagai seorang suami dan istri, mereka sedang bermain sandiwara seolah-olah si
lakinya berperan sebagai suami, si perempuannya berperan sebagai istri. Ya seperti itu. Ya kalau misalnya seolah-olah dengan nada suara yang mesra dan lain sebagainya, mereka itu hanya actingnya saja, tapi berada di ruangan yang berbeda. Itu sebenarnya masalah apa sih kalau boleh tahu, Pak? Guyonan-guyonan yang dianggap seronok. Nah, yang dianggap seronok. Kemudian kalau berita itu dianggap provokatif. Berita memfitnah, berita mengadu domba. Menurut kesan beliau-beliau itu yang beliau-beliau terima dari masyarakat. Biasanya masyarakat yang merespon seperti itu adalah orang yang cenderung memang tidak suka keberadaan bahasa. Yang kedua, kemampuan intelektualnya belum sampai ke sana. Yang ketiga, memang dia jadi objek sasarannya. Kemungkinan seperti itu. Jadi itu. Jadi sudah terbiasa bahasa FM itu dianggap radio provokatif, dianggap radio fitnah, dianggap mengadu domba dan lain sebagainya. Tapi kita masih tetap kekeh, aturan perundang-undangannya betul-betul kita pelajari sedemikian rupa, kita sampaikan kepada beliau. Beliau juga mendukung sekali ya, karena memang target beliau itu adalah mengedukasi masyarakat, Pernah ada satu kejadian. Ada kejadiannya di Situbondo. Beliau sudah ada di Jakarta karena memang secara politis beliau dituntut untuk ada di Jakarta. Kemudian siaran kita mengudara dengan jangkauan yang tidak terbatas karena kita kerjasama dengan radio berita KBR 68H, dengan BBC, dengan VOA dan lain sebagainya. Ada kejadian di Situbondo, kita langsung expose melalui jaringan-jaringan itu, sehingga beliau di Jakarta tidak dengar langsung dari kita, tapi dengar langsung dari orang-orang beliau yang ada di Jakarta. Kiai ada siaran ini, Kiai ada siaran ini. Beliau telepon pada saya, Pak Imam, kok ada siaran ini? Iya Kiai, kan radio kita berjaringan dengan KBR 68H, radio kita berjaringan dengan VOA dan lain sebagainya. Adakah pengalaman unik bersama beliau ketika itu? Banyak sekali yang menurut kalau dinilai unik ya, dinilai unik. Beliau tuh kadang-kadang kalau capek dari undangan keluar, itu mampir di basah, istirahat di sana. Tempat yang biasa saya pakai tidur, beliau pakai tidur juga. Sehingga begitu beliau kontak pada saya untuk mau mampir ke basah, saya mesti harus cepat-cepat atur tempat tidur itu. Karena Kiai bakal masuk ke ruangan itu. Apakah itu sekedar duduk atau sekedar lesehan, atau kamar mandi mesti harus bersih, semuanya dalam keadaan bersih. Handuk sudah kita siapkan dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang berkat yang dibawa, dikeluarkan di sana, disuruh makan saya dengan teman-teman yang ada di basah. Itu contoh-contoh. Kalau misalnya ada hal penting yang sangat penting, saya tidak bisa nyabis ke Sukoharjo karena beliau dalam perjalanan, saya diizinkan untuk mengikuti beliau. Saya pakai mobil sendiri, beliau pakai mobil sendiri, misalnya ke Besuki, nanti di Besuki saya turun, di mana beliau ada, lalu saya sampaikan, Abdina sudah ada di tempat Kiai, kalau saya belum diizinkan untuk ketemu sama beliau, tunggu sebentar, atau tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, bisa saya ketemu, saya dipersilakan untuk pindah mobil saya ngikuti dari belakang, saya baru atur ke Kiai di dalam mobil. Di dalam mobil. Terselesaikan, saya keluar, kembali mobil saya, berpisah sendiri-sendiri. Itulah beliau. Kiai Fawaid kan merupakan sosok kiai yang terjun di bidang politik. Di samping itu tidak dapat dipungkiri juga beliau punya bahasa FM yang merupakan salah satu media. Nah, kalau sudah kita melihat di akhir-akhir ini, kalau sudah sosok politikus punya media dan medianya itu kan kadang tidak netral. Nah, itu bagaimana dulu, Kiai Fawaid? Ya, satu pertanyaan menarik dan menurut saya juga unik ini karena banyak rona-ronanya di dalamnya itu yang saya rasakan ketika itu. Sebagai seorang politisi yang memiliki sebuah media dan untuk kelas di Situbondo bahasa FM itu leader, gitu ya. Saya katakan leader. Tentu pengaruhnya sangat signifikan kalau berkaitan dengan kiprah beliau di bidang politik. Tapi beliau tetap konsisten, senantiasa diskusi dengan saya,
Dan saya juga selalu matur pada beliau ketika saya dapat desakan-desakan atau dapat riak-riak politik yang intervensi ke Radio Basa FM. Saya katakan intervensi itu begini. Misalnya ada beberapa orang politisi kemudian serta-merta bukan hanya telepon tapi malah datang yang sering tuh dengan marah-marah untuk segera disiarkan. Padahal isinya adalah nuansanya sangat politis sekali. Ini kan radionya Kiai Fawaid sampai menyebutkan seperti itu. Ini kan radionya Kiai Fawaid, sedangkan Kiai Fawaid ada di dalamnya. Saya tetap sampaikan, saya mau matur dulu pada beliau. Saya mau matur dulu. Tidak serta-merta saya siarkan. Saya matur pada beliau, saya telepon pada beliau. Kalau misalnya beliau ada di tempat yang jauh, satu misal, saya matur, Kiai ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu jawaban beliau apa? Menurut Pak Imam bagaimana? Apa yang terbaik untuk Basa FM menurut Pak Imam? Saya sampaikan, aturan perundang-undangannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya sudah, jalankan. Jalankan. Sehingga saya bebas di situ menjalankan. Ini jawaban Kiai. Ketika telepon itu kemudian saya perdengarkan kepada mereka, mereka kaget. Mereka kaget. Nah, tapi mereka pun juga tidak serta-merta kemudian telepon ke Kiai. Nggak sesederhana itu. Beliau-beliau itu sebenarnya kecenderungannya malah bohong lah. Kecenderungannya bohong. Tapi kehendak dia maunya memaksakan ke Basa. Di Basa FM juga begitu. Ketika saya mau dilibatkan oleh beliau, Kiai, Pak Imam ikut aktif di politik. Saya matur pada beliau, jangan Kiai. Biarkan kami bebas sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang panjenengan bebankan kepada kami, karena media itu harus menjunjung tinggi netralitas. Ya sudah, kalau memang kesiapan Pak Imam seperti itu. Memang ada yang kadang-kadang terjadi perdebatan yang cukup kental, cukup kuat, tapi beliau masih tetap menyerahkan kepada saya. Berarti saya harus siap, harus pasang badan untuk mempertanggungjawabkan ketika terjadi sesuatu. Itulah beliau. Bukan kamu harus begini, tidak seperti itu. Nah, jadi tetap dikembalikan kepada saya, berarti nyali saya di situ diuji kan, untuk kemudian berani, walaupun di situ terjadi sedikit kontroversi. Berarti tetap berpegang teguh pada disiplin aturan. Disiplin aturan. Beliau tetap disiplin aturan. Cuma orang dari luar kadang-kadang kan memanfaatkan. Jadi bahasa beliau itu diserahkan sepenuhnya kepada saya, berarti saya yang harus mempertanggungjawabkan persoalan-persoalan jika terjadi sesuatu. Dan alhamdulillah selama ini memang kalau misalnya terjadi ria-ria ya bisa teratasi dengan baik lah. Kalau soal somasi itu biasa. Sudah biasa ya. Somasi, tapi bisa kita netralisir dengan sebaik-baiknya. Jadi tetap dalam posisi Radio Basa menjunjung tinggi netralitas, tetapi sebagai radio yang dimiliki oleh seorang politisi, kalau misalnya ada partisan, bermainlah partisan dengan cantik. Untuk menafikan tidak mungkin, tapi bermainlah dengan cantik. Itu sepenuhnya diserahkan kepada kami, artinya manajemen Basa FM.